Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya ya di Trader USD, yang dimana di sini kita lihat pada pergerakan market kemarin ya, di hari Senin ini cukup volatilitas market ya, karena saya juga sempat sampaikan kemarin bahwa hati-hati untuk minggu ini, karena biasanya menjelang penutupan candle bulanan itu akan ada pergerakan volatilitas ya. Jadi tetap hati-hati, jaga money management kalian masing-masing. Dan di sini kita lihat dia sempat di sesi Asia ya, sesi Asia dia sempat melakukan kenaikan sampai mencapai di 2028,14, kemudian melakukan penurunan lagi di pada saat sesi Asia ya, dan menjelang sesi Eropa harga kembali melakukan kenaikan ya, dan sampai di pembukaan market sesi US ya, dia kembali melakukan kenaikan dan sempat mencapai di area 2036 dan 2037 ya. Ini merupakan di tiga top sebelumnya yang menjadi resisten yang cukup kuat di area ini ya. Jadi di sini kita lihat dia sempat breakout, namun ternyata harga kembali melakukan penurunan dengan penurunan yang cukup drastis, hampir mencapai di zona sell satu kembali itu di 2021. Kemudian pada saat di pukul 22 ya, di sini terlihat harga kembali melakukan kenaikan, dan saat ini harga berada di 2031. Jadi untuk saat ini saya akan updatekan seperti apa pandangan saya kembali untuk analisa ya di SLSD untuk hari ini. Saya hapus dulu untuk semuanya, kemudian kita masuk ke temper 4 jam. Untuk di temper 4 jam di sini kita lihat ya, ada beberapa pergerakan candle yang menyisakan shadow, dan di sini kita lihat juga key levelnya masih ada di 2032, dan juga key level berikutnya atau resisten berikutnya ya, itu ada di 2035,36 ya. Jadi masih kuat untuk resisten saat ini, dan untuk resisten selanjutnya juga masih tertahan ya di 2037,87, dan kita ambil saja di area ini di 2039,44. Dan kalau kita lihat juga secara struktur pergerakan di candle di 4 jam ya, kita lihat di sini dia masih dalam struktur uptrend ya, masih dalam struktur uptrend. Kemudian kalau kita tarik garis Fibonacci dari area ini sedang melakukan retest tadi ya, sempat melakukan retest, dan saat ini berhasil breakout, artinya akan ada potensi untuk kembali melakukan kenaikan. Apabila lagi juga nanti di 2032-2035 ini di breakout, maka akan berlanjut untuk kembali melakukan kenaikan ya. Namun hari ini yang harus kita perhatikan, ketika terjadi penurunan dan dia mampu untuk close di bawah dari 2024, maka potensi akan kembali menguji support trend lainnya, yaitu di area 2019 dan 2018 ya. Jadi itu yang akan kita perhatikan untuk hari ini. Namun potensinya pergerakan pada hari ini akan berpotensi untuk terjadi kenaikan lanjutan ya, dengan target dia berhasil break di area 2039, maka targetnya bisa menyentuh di area 2048 sampai dengan 2055 ya. Jadi targetnya di sini untuk hari ini di hari Selasa. Dan kalau kita lihat juga untuk kalender hari ini, kita lihat dulu untuk kalender hari ini ada news yang penting yang harus kita perhatikan hari ini adalah JOLTS job opening ya. Ini memiliki potensi untuk terjadinya pergerakan volatilitas pada pergerakan hari ini ya. Jadi tetap hati-hati, akan rilis pada pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya. Coba kita juga lihat kapan untuk NFP untuk minggu depan ya. Kalau kita lihat di sini juga di tanggal 31 ada Chicago PMI. Ini juga berdampak volatilitas, bisa berdampak volatilitas market ya. Pergerakannya akan terjadi volatile. Kita lihat lagi news payroll akan rilis di tanggal 2 ya, yang dimana di sini kita lihat prediksinya akan mengalami penurunan dari data yang rilis di sebelumnya. Artinya jika sesuai prediksi nanti ini akan terjadi pelemahan ya pada indeks dolar. Jadi sekarang kita fokus lagi untuk hari ini, hari Selasa tanggal 30 Januari ya. Sini kita akan pantau untuk area yang akan kita perhatikan. Jadi jika ada area retestnya nanti ini saya hapus semua dulu. Dan untuk area zona B1 di sini saya akan ambil di area ini, akan saya jadikan sebagai zona B1. Kemudian untuk zona B kedua
kita bisa ambil di area ini ya. So, kita ambil di titik shadownya untuk zona buy kedua. Kemudian untuk zona buy ketiga tetap kita ambil di area ini. Dan untuk zona sell 1, area ini masih cukup penting ya, kita jadikan sebagai zona sell 1. Tandain juga di area ini sebagai key levelnya. Jadi kalau dia terjadi false break, bisa saja dia akan menyentuh 2039 dulu, kemudian melakukan penurunan lagi. Kemudian untuk zona sell kedua, ambil saja di area ini. Dan zona sell ketiga kita tempatkan di area ini. Kalau kita lihat ini di time frame kecil ini terjadi pergerakan drop base drop ya. Jadi ini terjadi drop, kemudian terbentuk base lagi, kemudian terjadi drop. Ini masuk dalam struktur pergerakan drop base drop. Jadi di sini saya akan masukkan angkanya dulu untuk kemudian saya jelaskan skenario nya seperti apa pandangan saya untuk pergerakan hari ini ya. Jadi kita mulai dari zona sell 1 itu di harga 2035 sampai dengan 2038. Kemudian untuk zona sell kedua kita ambil di 2041 dan 2044. Dan untuk zona sell ketiga kita tempatkan di 2048 dan 2051 ya. Oke, jadi ini untuk zona sellnya. Sekarang kita masukkan nilai untuk zona buy 1 di 2029 dan 2027. Kemudian untuk zona buy kedua di 2020, 2021 dan 2023 ya. Kemudian untuk zona buy ketiga kita tempatkan di 2015 dan 2012. Oke, jadi ini untuk pantauan kita untuk hari ini. Jadi untuk skenario nya ya, jika hari ini di pembukaan sesi sesi Asia dia terjadi penurunan dulu ke area ini di zona B1, maka kita bisa pantau ya. Karena kalau kita lihat juga untuk area RBS nya ini kita kasih poin dulu di area ini. Ini adalah area RBS yang dimana resistennya menjadi support ya untuk saat ini. Jadi ada potensi, ada dua opsi ya. Jika masih tertahan di area zona B1 ini, karena kalau kita lihat di sini ada resisten juga pembentukannya dan dia di breakout dengan pergerakan candle yang terjadi di pukul 3 ya dini hari tadi. Jadi kalau dia ada penolakan di sini dengan adanya koreksi, dengan harapan ya adanya koreksi melakukan penurunan ke sini, maka kita bisa melakukan order buy ya. Tapi kalian harus mencari konfirmasi yang ada, dan apabila nanti di zona sell 1 ini dia tidak tertahan, maka potensi akan melanjutkan kenaikan dengan target ke zona sell kedua, dan kita juga harus perhatikan key levelnya itu atau resistennya di 2039.61 ya. Jadi kalau dua area ini di breakout, maka kompetensi ke zona sell kedua kemudian retest di antara resisten 2039 atau dia akan ke zona sell 1 untuk retest dan melanjutkan kembali kenaikan ke zona sell ketiga ya. Jadi target untuk hari ini dia bisa sampai ke zona sell ketiga. Dan untuk skenario berikutnya itu skenario sideways-nya ya. Jadi apabila nanti hari ini tertahan di dua area ini, maka akan terjadi sideways untuk mencari titik breakout-nya ya. Apakah dia akan break ke atas atau dia akan break ke bawah kembali untuk menguji ke zona buy kedua ya. Jadi targetnya bisa seperti itu. Kemudian untuk target berikutnya atau skenario berikutnya, apabila di sesi Asia harga terjadi penurunan cukup signifikan dan break di bawah dari 2024, maka akan berpotensi untuk skenario-nya seperti ini ya, dengan menguji ke zona buy ketiga atau pembentukan demand di area ini ya. Ini ada pembentukan demand yang harus kita perhatikan nanti. Ya, ada pembentukan demand di area ini di 2018 dan 2016. Jadi ini akan kita perhatikan jika terjadi penurunan dan break di bawah dari key levelnya atau RBS-nya itu di 2024 dan 2024.78 ya. Jadi untuk saat ini silahkan dipantau seperti apa nanti proses pergerakan yang akan terjadi pada SASD menjelang sesi Eropa ya. Jadi kalian harus perhatikan untuk konfirmasinya nanti. Kemudian untuk entry ya, dan saya ingatkan juga selalu jaga money management untuk teman-teman semuanya.
Jangan sampai kalian melakukan trading overload ya, karena minggu ini sangat beresiko sekali. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya ya. Apalagi yang menggunakan modal kecil dan lotnya sangat gede, itu tetap hati-hati karena bisa saja kalian masuk dalam margin call ya. Jadi seperti itu untuk skenario saya pada SLSD untuk hari ini. Jadi silahkan dipantau, karena kalau kita lihat pergerakannya saat ini sangat high risk ya. Kita lihat saja di sini ada volume candle yang cukup kuat, kemudian dibalas dengan volume bearish yang cukup kuat ya. Jadi ini sangat high risk untuk di hari Senin kemarin, dan untuk hari ini juga potensinya seperti itu. Jadi sekarang kita akan masuk ke indeks dolar untuk melihat pergerakannya. Untuk indeks dolar sendiri sesuai dengan analisa kita kemarin ya. Jadi kita lihat di sini dia tidak terjadi satu yang cukup panjang dan terjadi breakout ya, dan menguji ke area resisten yang sudah saya sampaikan kemarin, itu di 103.69 dan 103.73, dan ternyata dia sempat terjadi false break, dan dimana di sini terjadi penurunan karena ada resisten yang cukup kuat juga di area ini ya, yaitu di 103.81. Dan saat ini potensinya skenario saya masih akan terus terjadi penurunan ya pada indeks dolar, dengan syarat ya, kalau kita lihat di sini ini ada support trendline, dengan syarat harga nanti di sesi Asia dia tidak melakukan kenaikan lebih tinggi dari 103.61 ya. Jadi harus tertahan di area ini untuk melakukan penurunan, dengan skenario dia akan menguji ke 103.23 dan juga di area bawah ya, yaitu di 103.04. Jadi target pertamanya ada di area ini, di supportnya itu di 103.23 ya. Jadi itu yang akan kita perhatikan untuk hari ini. Namun apabila skenario ini tidak berjalan, maka potensinya dia akan melakukan kenaikan dengan target akan menguji kembali ke area 103.69 dan 103.73, atau akan break di 3 area penting ini ya, dengan target untuk melakukan kenaikannya. Kita lihat di pergerakan harga sebelumnya, itu bisa saja ke area ini ya, di zona 103.90 dan juga di 104 ya. Jadi targetnya di sana apabila terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada hari ini di pergerakan indeks dolar ya. Jadi kita akan nantikan seperti apa pergerakan hari ini akan terbentuk ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.